Aswaja, introspeksilah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Generasi benchmark. Kita memiliki suri tauladan yang sangat banyak di dalam berdakwah dan menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. Salah satu yang paling bisa kita jadikan suri tauladan adalah para wali songo. Bagaimana mereka ini 9 orang tapi bisa menjadikan kaum muslimin di Indonesia kurang lebih 90% memeluk agama Islam. Sekarang ini ustadz, dai, pegiat dakwah, habib, kiai, gus, semuanya total mungkin ada 9.000. Mengislamkan 10% sisanya aja kita kesusahan. Dan bagaimana generasi terdahulu, mereka sangat selaras antara mengedepankan fiqhul dakwah dan fiqhul ahkam. Sehingga setiap di mana mereka berada, mereka bukan hanya menjadi oase rohani bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, namun mereka juga bisa menjadi penggerak roda ekonomi untuk masyarakat di mana mereka itu berada. Dan juga cara-cara mereka di dalam menjaga ahlus sunnah wal jamaah itu sangat elegan. Kita bisa melihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendakwahkannya di masyarakat dan memperjuangkannya. Namun di dalam proses beliau memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap beliau itu bersikap sangat elegan apabila ada pelaku daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di situ dia melanggar syariat, maka beliau pun juga akan menegurnya. Sehingga di antara kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di situ juga ada kitab yang beliau itu membahas tentang pelaku pelaksana acara Maulid Nabi Muhammad SAW, namun dalam acaranya itu melanggar syariat. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak diperjuangkan dengan cara-cara yang melanggar syariat dan melanggar ajaran Islam. Kemudian juga kita bisa menyaksikan kegigihan dakwah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu. Bagaimana beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, masuk ke hutan, kemudian menggunakan kapal dan lain sebagainya, hingga ratusan sekolah terbangun dengan sebab beliau di wilayah Indonesia Timur dan tentunya juga di wilayah-wilayah yang lainnya. Satu orang namun bisa menyebabkan hidayah untuk banyak orang yang lainnya. Itulah generasi percontohan untuk kita semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup di zaman now. Mari kita mencontoh mereka. Katakan bahwasanya la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang generasi akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan meneladani kebaikan daripada umat-umat yang ada di dalam generasi awal. Sebab kemunduran aswaja. Dari yang telah kita diskusikan dengan para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para pegiat dakwah, dan orang-orang yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan juga dalam kegiatan dakwah, kita telah menyimpulkan beberapa hal yang menjadi sebab kemunduran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, sibuk dengan seremoni tapi melupakan esensi. Contohnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu semestinya adalah momen untuk menyatukan hati kita dengan Nabi, diingatkan hati kita dengan Nabi. Orang itu menjadi cinta dengan Nabi, setelah cinta kemudian mengidolakan Nabi, hingga akhirnya ada rasa untuk meneladani Nabi. Namun kita bisa menyaksikan faktanya yang hadir itu ketika menghadiri acara Maulid Nabi bukan untuk mengekspresikan cinta sama Nabi, enggak. Mereka nunggu siapa yang akan membacakan sholawatnya, siapa yang akan berceramah, sehingga acaranya Maulid Nabi, maaf, namun seakan-akan Nabi itu hilang di dalam acara tersebut. Orang mengingat faktor-faktor terselenggaranya acara tersebut dari mulai pengisinya dan lain semuanya, tapi melupakan di situ intinya adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan acara yang lainnya seperti haul, peringatan wafatnya orang saleh, yang mana haul itu
kita mengenang manusia yang menjalani hidup dengan kebaikan dan wafatnya pun juga dalam keadaan baik. Fungsinya apa? Agar kita bisa menjadikan mereka itu sebagai suri tauladan kita. Ini loh orang, hidupnya baik, hasilnya apa? Wafatnya baik dan dikenang dalam kebaikan. Namun ketika kita menghadiri acara haul, kita mengingat semua hal yang ada di situ. Mungkin akan bersilaturahmi, ataupun siapa yang berceramah, ataupun ceritanya apa yang dibawakan. Tapi kita lupa menghadirkan teladan orang soleh tersebut di dalam acara yang kita hadiri. Sehingga hasil daripada membiasakan diri sibuk dengan seremoni dan melupakan esensi adalah keinginan masyarakat untuk menghadiri acara yang di situ penuh dengan gebiar-gebiar kemewahan. Dengan panggung yang mewah, mereka hadir apabila dengan lighting dan sebagainya. Mereka akan hadir dengan semangat. Namun ketika ada majelis ilmu, seorang ulama menyampaikan ilmu, mereka enggan untuk hadir. Bukan berarti majelis sholawatnya salah. Enggak, sama sekali tidak salah. Itu adalah termasuk salah satu ijtihad dakwah agar masyarakat itu menghadiri majelis-majelis yang penuh dengan kebaikan. Namun tetap inti daripada diselenggarakannya momen majelis maulid Nabi ataupun sholawat harusnya juga menjadikan orang semakin semangat untuk menggali ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagian penceramah yang merepresentasikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki problem dari gayanya berkomunikasi di depan umat. Kadang-kadang isi ceramahnya, maaf, banyak sekali bercandanya sehingga hampir-hampir gak bicara ilmu. Atau kadang-kadang bicara hal-hal yang vulgar yang gak layak didengarkan oleh anak kecil. Padahal yang hadir pengajian ada orang dewasa juga ada anak-anak. Atau juga monoton di dalam isi dan penyampaiannya. Itu aja terus yang orang udah tahu diulang lagi dan diulang lagi. Bahkan terkadang juga niat untuk membela ajarannya, membela pemahamannya. Namun sayangnya sambil mencaci kelompok yang lainnya. Kita harus tahu ketika kita sudah dikenal sebagai penceramah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibarat kita ini adalah jubir ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa bayangkan kalau ada satu negara tiba-tiba jubir dari pemimpin negara itu bicara keliru. Di satu negara bisa goyang semuanya. Dan itu yang lebih bahaya terjadi apabila seseorang yang sudah dikenal dia membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia berbicara seenaknya sehingga menimbulkan kegaduhan. Maka ini bisa menjadi sebab aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lagi diminati. Kenapa? Karena penceramah-penceramahnya itu gagal di dalam membangun komunikasi, meyakinkan masyarakat untuk mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kurang kepedulian terhadap fenomena sosial. Sehingga isi dakwah, isi ceramah udah nggak solutif lagi. Nggak bisa membaca saat ini kondisi masyarakatnya, apa yang sedang mereka hadapi. Apa yang sedang mereka perlukan. Bagaimana sebaiknya mereka itu di dalam bersikap. Kita bisa bayangkan begini ya. Ada orang ceramah di depan orang-orang yang miskin. Tapi tema ceramahnya tentang keutamaan bersedekah. Ini nggak nyambung. Isi ceramah itu nggak menjadi solusi untuk pendengarnya. Atau ceramah di depan orang-orang yang kaya raya, tapi isi ceramahnya adalah suruh memperbanyak wiridan, suruh memperbanyak berzikir. Ini juga gak nyambung. Kenapa? Isi dakwahnya gak menjadi solusi untuk mereka. Oleh karena itu, perlu sekali para da'i, para penceramah, terutama mereka yang membawa label Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus punya kepedulian, peka dengan fenomena sosial yang ada. Kemudian isi dakwah juga harus disesuaikan dengan audiensnya dan kondisinya, tempatnya, kemudian waktunya, di mana dia bicara, itu harus sesuai agar isi pembicaraan dakwahnya itu bisa memberikan solusi kepada umat. Yang keempat, konsep acara yang diselenggarakan biasanya dipegang oleh tuan rumah. Sehingga terkadang para ulama pengisi acara harus menoleransi apa yang diinginkan oleh tuan rumah. Dan sayangnya tuan rumah juga terkadang orang yang tidak mengindahkan aturan syariat. Ini bisa dibayangkan penceramah yang selama ini dia menjaga harga dirinya, menjaga muruahnya, tiba-tiba diundang untuk menghadiri satu acara pengajian, sampai di lokasi ternyata sudah bercampur laki dan perempuan. Sehingga pasti akan bingung, mau pulang juga nggak mungkin,
mau tetap di sana, itu juga bertentangan dengan harga dirinya dan muruahnya serta nuraninya. Nah, sehingga ini menjadi satu problem tersendiri. Oleh karena itu, mungkin tuan rumah penyelenggara pengajian harus mengindahkan aturan-aturan syariat serta norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma-norma kesopanan dan kesantunan. Yang kelima, menutup mata atas kesalahan kelompoknya. Jadi kalau kelompoknya berbuat kesalahan, mereka tutup mata. Bahkan kadang-kadang membenarkan walaupun tidak diucapkan. Namun, kalau sudah jadi polemik, viral, baru kemudian bersih-bersih untuk membenahi diri. Kurangnya sensitivitas di dalam memahami mana perilaku yang tepat dan mana perilaku yang tidak tepat, terutama jika perilaku yang tidak tepat itu dilakukan oleh kelompoknya sendiri, ini mulai harus dibangun. Maksudnya siapapun yang salah, mau kelompok kita ataupun kelompok orang lain, apabila itu merupakan satu kesalahan yang mempengaruhi jalannya dakwah, maka kita pun harus berusaha untuk memperbaikinya. 6. Mendahulukan penceramah viral daripada yang berilmu. Hingga patokan orang itu benar atau tidak sekarang udah bukan dari sanad dan keilmuannya, tapi orangnya viral atau tidak. Dan ini memang kebiasaan daripada orang-orang, maaf, yang lemah akalnya. Orang kalau dia itu lemah akalnya, dia mengenali kebenaran dari tokoh. Tapi kalau orang itu tidak lemah akalnya, maka dia mengenali tokoh daripada kebenaran. Oleh karena itu, mari apabila kita mau mencari penceramah, maka pilihlah penceramah yang apabila dia datang bisa memperkaya keilmuan daripada yang hadir dan juga bisa memperkaya akhlak daripada yang hadir karena ilmu-ilmu yang disampaikan. Bukan hanya sekedar memandang daripada viralnya tanpa pernah melihat orang ini berilmu atau tidak, sanad ilmunya jelas atau tidak, dan kontroversial atau tidak. Yang ketujuh, lemah dalam adaptasi digital. Dunia ini berkembang. Kalau dulu orang apabila dia itu mengajarkan ilmu, maka dia hanya bisa menyampaikan ilmu pada orang yang ada di hadapannya. Namun dengan berkembangnya dunia digital, orang sendirian di rumah, dia bisa menyampaikan ilmu pada ratusan orang, bahkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Maaf, terkadang para ulama-ulama kita, santri-santri kita, mereka adalah aset-aset Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keilmuannya mumpuni, penguasaannya terhadap ilmu agama, kitab kuning, kemudian ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tasawuf sangat mumpuni luar biasa. Namun mereka enggan untuk menggunakan dunia digital sebagai sarana dakwah mereka. Mereka lebih senang berada di zona nyaman, kumpul bersama dengan santri, 1 orang, 2 orang, 20 orang. Lebih mereka senangi bandingkan mereka harus menyiapkan segala macam perangkat agar dakwahnya itu bisa menembus dunia digital sehingga semakin banyak yang bisa menikmati daripada dakwahnya. Jadi banyak aset-aset kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ilmunya kurang tersampaikan dengan luas karena lemahnya mereka di dalam adaptasi dengan dunia digital. Kemudian juga kalau kita menyaksikan, wah, acara Maulid Nabi sekian banyak yang hadir, acara haul, acara tabligh akbar luar biasa banyak sekali yang hadir. Namun kehadiran sekian banyak masyarakat itu tidak bisa menjadi satu kekuatan digital bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka menghadiri majlis-majlis yang notabene itu adalah majlis yang merupakan ciri khas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka punya akun medsos, mereka menyimak perkembangan, tapi sekalipun mereka nggak pernah ada kontribusi di dalam penyebaran dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya mereka bisa ketika ada fitnah terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka bisa melaporkan akun tersebut, yang akun ini menyebar fitnah. Terus sekian banyak akun yang melaporkan si penyebar fitnah itu pasti akan tumbang. Dan apabila mereka mau berkontribusi, mereka mau like, mereka mau membantu untuk komen, mereka mau share ajaran-ajaran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan menguasai dunia digital. Tapi sayangnya dari sekian banyak majlis yang full dihadiri oleh umat, kadang-kadang kehadirannya tidak bisa menjadi satu kekuatan di dalam dunia digital. Yang ke-8, kurangnya pengembangan dalam keilmuan. Para da'i yang mereka membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka terkadang malas untuk belajar lagi. Mereka nganggap udah bisa ceramah udah cukup, udah hatam 1-2 kitab udah cukup. Padahal ilmu itu sangat luas sekali. Sekarang masyarakat memerlukan edukasi tentang ilmu kalam,
aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jarang ada yang bisa menguasainya dengan baik. Kemudian pula terjadi banyak kasus yang ada di masyarakat. Dan kasus ini tentunya harus dijawab sesuai dengan perspektif keilmuan. Namun jarang ada yang bisa menjawab. Kenapa? Ya karena tadi kurangnya pengembangan di dalam dunia keilmuan. Ada kasus di dalam rumah tangga, ada kasus dalam urusan ekonomi, ada kasus di dalam bagaimana caranya mendidik anak. Mereka nggak mau lagi untuk membuka bagaimana pandangan-pandangan para ulama tentang mengelola rumah tangga, mengelola pendidikan anak, kemudian urusan ekonomi dan lain sebagainya. Hingga akhirnya terkesan dakwah itu hanya sempit di bab yang itu-itu saja, tidak pernah melebar kepada pembahasan-pembahasan yang lebih luas dan lebih menyentuh masyarakat dan lebih solutif di masyarakat. Gelombang perbaikan. Upaya perbaikan itu tidak mesti harus serentak semuanya berubah menjadi baik. Namun kita harus memulai membiasakan diri kita untuk menjadi pionir-pionir daripada gelombang perbaikan tersebut. Dan di dalam kesempatan ini kita akan menguraikan beberapa cara untuk kita memulai proses perbaikan, tentunya dari lini kita masing-masing. Yang pertama, untuk penyelenggara kegiatan keagamaan. Perbaikan yang pertama, poin A, selektif di dalam mengundang pembicara. Bukan hanya yang sekedar viral, namun juga harus memikirkan keilmuannya. Kemudian setelah itu, kebenaran ajarannya. Dan juga bagaimana kemanfaatan orang tersebut untuk bicara di dalam acara yang kita adakan. Manfaat atau tidak. Kalau kurang manfaat, maka silahkan beralih kepada yang lain yang insya Allah bisa lebih manfaat. Poin B, menyelenggarakan acara sesuai dengan syariat. Yang namanya acara keagamaan itu bukan satu kewajiban. Itu adalah upaya untuk kita ini berbuat kebaikan. Dan yang namanya kebaikan itu nggak boleh dan tidak dibenarkan kalau melanggar syariat. Ada acara yang melanggar syariat, lebih baik nggak usah membuat acara sekalian. Nggak membuat acara lebih aman karena nggak melanggar syariat. Jadi itu harus diperhatikan. Poin C, acara bukan sekedar seremoni, namun harus berisi dakwah dan juga ada aksi nyata bahwasanya acara kita ini betul-betul menjadi sarana perbaikan untuk umat, punya kontribusi terhadap perbaikan daripada kondisi umat. Yang kedua, untuk para pengisi acara, mari memperkaya keilmuan, jangan pernah berhenti belajar. Apabila kita menyaksikan teladannya orang-orang saleh, mereka tuh nggak ada yang merasa cukup dengan ilmu, mereka tuh selalu belajar. Imam Syafi'i ketika beliau sudah menjadi seorang yang hebat, ketika beliau datang ke Mesir, beliau masih duduk untuk berkonsultasi, belajar bersama dengan seorang wanita salihah Sayyidah Nafisah. Dan karena itu, para pengisi acara yang biasa diundang untuk memberikan nasihat ataupun ceramah, Anda jangan berhenti belajar. Teruslah belajar, memperkaya keilmuan dalam diri Anda, sehingga Anda bisa memperkaya keilmuan orang yang hadir dan mendengarkan nasihat Anda. Kemudian setelah itu, nasihat Anda itu harus solutif. Setelah Anda membaca kitab, maka bacalah realitas kehidupan di masyarakat. Kemudian tentukan nasihat yang sekiranya pas menjadi obat untuk mereka. Gak mungkin seorang dokter itu bisa memberikan obat yang pas kecuali dia sudah melihat kondisi pasiennya, mengetahui penyakitnya, baru bisa menentukan obat apa yang paling pas. Setelah itu silahkan sampaikan dengan konsep yang menarik. Boleh kita ada 1-2 kali kita bergurau agar suasana itu menjadi cair dan agar orang itu menjadi rileks, itu gak ada masalah. Tapi yang jelas niat dakwah kita bukan untuk membuat orang tertawa, bukan itu. Tapi niat dakwah kita adalah untuk memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki orang yang mendengarkan daripada nasihat kita. Yang ketiga, untuk orang yang mau hadir acara, yaitu selektif di dalam memilih majelis yang akan dihadiri. Tidak semua majelis apabila kita hadiri itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Kadang-kadang duduk di rumah justru lebih baik daripada menghadiri majelis, walaupun labelnya itu majelis kebaikan, namun isinya ternyata bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Nah, karena itu selektiflah di dalam memilih majelis. Jangan melihat majelis hanya berdasarkan, oh ini acara besar, oh ini acara akbar, ini acara meriah. Jangan hanya menilai berdasarkan itu. Mohon maaf, kalau ada seorang yang sangat viral, sangat terkenal, datang ke tempat Anda, dia akan memberikan pengajian umum, dan di tempat yang sama di kampung Anda ada seorang ustadz yang hanya ngajar di langgar, di musola,
ketika itu akan membaca kitab yang berisi tentang fikih puasa Ramadan. Sedangkan Anda masih minim ilmu puasa Ramadan. Tahu enggak? Lebih bagus dan lebih baik Anda menghadiri kajian ustadz yang ada di Langgar itu, yang ngajarin Anda fikih puasa Ramadan, pada pengajian yang akbar itu, yang dihadiri mungkin puluhan ribu orang. Lebih bagus Anda datang majlis yang sesuai dengan apa yang Anda perlukan di saat itu. Bukan berarti majlis yang ini jelek, enggak. Dua-duanya sama-sama kebaikan. Tapi kita harus selektif. Mana yang lebih baik untuk kita hadiri? Mana yang lebih utama untuk kita dahulukan? Oleh karena itu, mari kita semuanya menjadi pionir-pionir daripada gelombang perbaikan. Kita jangan mimpi, nunggu semuanya serempak, kompak akan menjadi baik, baru kita jadi bagian salah satunya. Enggak seperti itu. Tapi kita mulai dari diri kita. Saya akan menjadi pionir daripada gelombang perbaikan. Saya akan mulai mengatur. Apabila saya penyelenggara acara, saya akan buat acara saya sebaik mungkin dan memiliki nilai dakwah yang terbesar. Kalau saya pengisi acara, tadi sudah disampaikan. Begitu juga kalau saya orang biasa hadir acara, juga sama. Kita memilih untuk diri kita semuanya ini menjadi pionir-pionir daripada gelombang perbaikan umat, khususnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kabar gembira bagi yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari. Barang siapa yang sabar di hari-hari tersebut memegang agama seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang beramal kebaikan di hari-hari tersebut seperti pahala 50 orang yang beramal seperti amal kalian. Abdullah bin Mubarak, beliau menambahkan riwayat hadis ini, ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna au minhum?" Ya Rasulullah, maksudnya orang yang berpegang teguh beramal soleh di akhir zaman dapat pahala 50 orang itu dari kelompok kami atau dari kelompok mereka. Maka Nabi menjawab, la bal ajru khamsina rajulan minkum. Enggak, mereka dapat pahala 50 orang dari orang-orang seperti kalian, yaitu seperti sahabatnya Nabi SAW. Kabar gembira untuk kita semua yang teguh menjaga akidah, tidak keluar dari koridor syariat, baik di dalam berbisnis, baik di dalam mengelola rumah tangga, baik di dalam kehidupan, ataupun ketika membuat acara pernikahan atau apapun juga yang teguh memegang ajaran agama, maka mereka mendapatkan pahala 50 orang sahabatnya Nabi SAW. Dengan catatan, pasti mereka akan merasakan berat, karena Nabi pun juga menyampaikan seperti orang yang menggenggam bara api. Tapi lebih baik sabar dan teguh dalam menjalani ajaran agama, walaupun seperti memegang bara api. Yang penting kita semua menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah. Dan juga Nabi SAW dalam riwayat Sunan Ad-Darimi, beliau bersabda, satakunu fitanun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira illa man ahyahu Allahu bil ilmi. Akan datang fitnah-fitnah, sampai diibaratkan seseorang pagi hari dia masih beriman, sorenya udah kafir. Fitnah ini akan menerjang semua, enggak ada yang selamat illa kecuali man ahyahu Allahu bil ilmi, orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Karena itu kita perlu menjadikan ilmu agama sebagai pegangan hidup kita semuanya, agar kita menjadi orang yang selamat ada di akhir zaman. Karena Nabi telah menyampaikan, ketika datangnya fitnah hingga iman pun bisa tergadaikan, yang selamat adalah mereka yang Allah hidupkan, hidupnya dikawal dengan ilmu. Tentunya gak sembarang ilmu, tapi ilmu yang mauruth, ilmu yang warisan dari orang soleh, dapat dari orang soleh, terus sanadnya bersambung sampai ilmu tersebut adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis ini tentunya jangan sampai justru melemahkan semangat kita. Wah, akhir zaman, kondisi rusak, berat dan lain sebagainya. Hadis-hadis ini adalah bahan bakar kita untuk memotivasi kita. Walaupun kita hidup di zaman yang mungkin semuanya sudah jarang ada yang ideal, bahkan kebaikan pun terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Namun kita harus semangat untuk menjadi bagian dari gelombang perbaikan,
Kenapa? Karena tadi telah disampaikan betapa besar pahalanya orang yang tetap istiqomah dalam kebaikan di tengah kondisi zaman yang rusak. Dan juga kita pun juga harus semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah. Bagaimana akidah kita agar sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita tergolong menjadi orang-orang yang selamat daripada fitnah di zaman yang sudah penuh dengan fitnah ini. Penutup. Bagi kalian yang ingin mendalami tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun kalian kesulitan mencari guru yang ideal. Kalian bertemu dengan guru A, nggak cocok. Guru B kok begini dan lain sebagainya. Kalian jangan patah semangat. Insya Allah masih banyak guru-guru yang ideal yang bisa membimbing kalian. Dan jangan mudah termakan kepada fitnahan-fitnahan kepada orang yang berilmu. Sesungguhnya dari masa ke masa banyak sekali orang-orang yang berilmu yang saleh itu menjadi korban fitnah. Dan kita akan sampaikan sebuah kisah dari Abdullah bin Mubarak yang sangat menarik ini, yang insya Allah memberikan gambaran bagaimana caranya kita menilai seseorang ulama. Dikisahkan bahwasanya Abdullah bin Mubarak suatu ketika beliau datang ke Syam. Kemudian beliau berjumpa dengan Imam Al-Auza'i yang ada di Beirut. Kemudian setelah itu Al-Auza'i memanggil Abdullah bin Mubarak, "Ya Khurasani, wahai orang yang dari Khurasan, siapa itu ahli bid'ah yang muncul di Kufah yang gelarnya Abu Hanifah? Siapa itu ahli bid'ah itu?" Di situ Al-Auza'i itu mencela Abu Hanifah, mengatakan Abu Hanifah itu adalah ahli bid'ah. Setelah mendengar itu Abdullah bin Mubarak pulang ke rumahnya dan beliau ambil kitab-kitab Abu Hanifah dan beliau itu rangkum permasalahan-permasalahan yang bagus daripada kitab Imam Abu Hanifah. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak selama 3 hari itu nggak keluar rumah, hanya merangkum permasalahan-permasalahan yang bagus daripada kitabnya Imam Abu Hanifah. Hari ketiga beliau datang ke masjid karena muadzin masjid itu imamnya adalah Imam Al-Auza'i. Dan kitab itu ada di tangannya. Al-Auza'i kemudian bertanya, "Kitab apa itu?" Diserahkan. Kemudian dibaca. Setelah itu di situ tertulis qala Nu'man, berkata Nu'man. Maka setelah beliau adzan beliau baca. Kemudian setelah itu beliau taruh kitab itu di bagian lengan daripada pakaiannya. Setelah itu beliau sholat. Selesai sholat beliau baca lagi. Dan setelah itu beliau berkata, "Ya Khurasani, ya orang Khurasan, siapa Nu'man bin Thabit?" Kata Abdullah bin Mubarak, "Syekhun laqituhu bil Iraq." Itu adalah seorang guru yang pernah aku temui di Irak. Maka kata Al-Auza'i, "Oh, itu adalah seorang masyayikh, guru yang hebat. Pergi kamu dan perbanyak ngambil ilmu dari dia." Maka setelah itu Abdullah bin Mubarak baru dia mengatakan, "Nu'man bin Thabit yang dimaksud adalah Abu Hanifah yang kamu melarang aku untuk duduk dengannya." Bahkan dikisahkan Al-Imam Al-Kandahlawi bahwasanya gak lama setelah itu Abdullah bin Mubarak berjumpa dengan Auza'i di Mekah. Beliau duduk bersama dengan Imam Abu Hanifah untuk membahas permasalahan-permasalahan dengan Abu Hanifah. Setelah itu Abdullah bin Mubarak bertanya pada Al-Auza'i, "Gimana kamu dapati Abu Hanifah?" "Oh, ini adalah orang yang luar biasa dan aku minta ampun sama Allah karena kekeliruanku dalam menilai dia, karena kabar-kabar burung yang aku terima." Bahkan Al-Auza'i berpesan, "Lazimi Abu Hanifah." Berpesan seperti itu pada Abdullah bin Mubarak. Karena itu, mari kita optimis menatap masa depan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari dalami Ahlus Sunnah wal Jamaah, carilah guru yang bisa membimbing kamu untuk kamu semakin kenal dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenal dengan para ulamanya, kenal pula dengan akidahnya, ajarannya, dan keindahan-keindahan yang terdapat di dalam lautan besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamilah, maka kamu akan bisa menyaksikan keindahan mutiara-mutiara Ahlus Sunnah wal Jamaah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا